Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam bahagia. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ucapan bahagia yang keempat yang berbunyi berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Itu dikutip dari Matius 5 ayatnya yang ke-6. Saudara, sebelum saya menjelaskan makna kebenaran yang diutarakan oleh Tuhan Yesus di sini, maka kita perlu sepakat terlebih dahulu bahwa lapar dan haus di dalam bagian ini tidak sedang berbicara mengenai lapar dan haus secara jasmani, akan tetapi sedang berbicara mengenai lapar dan haus secara rohani atau secara spiritual. Nah, kebenaran seperti apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini? Bukankah bagi sebagian orang menganggap kebenaran itu sesuatu yang bersifat relatif? Setiap suku, setiap agama memiliki kebenarannya sendiri. Misalnya masalah poligami. Bagi agama tertentu itu sesuatu yang dibenarkan. Tetapi bagi agama Kristen itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Kemudian masalah kebohongan misalnya. Bagi agama-agama tertentu, mereka berkata bahwa berbohong demi kebaikan itu sesuatu yang dapat dibenarkan. Tetapi bagi kita, itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Di dalam Alkitab, setidak-tidaknya kebenaran dapat dilihat dari 3 segi. Yang pertama, segi legal atau memenuhi hukum Taurat, yaitu pembenaran pemulihan hubungan antara Allah dan manusia melalui iman dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua adalah segi moral, yaitu berhubungan dengan watak dan perilaku seperti yang disenangi oleh Allah. Bukan seperti kebenaran orang-orang Farisi yang hanya kulit luarnya saja yang memenuhi hukum Taurat. Dan yang ketiga adalah segi sosial, yaitu kebenaran untuk menghadirkan keadilan sosial, untuk membebaskan manusia dalam segala bentuk penindasan. Dalam kesempatan lain, Yesus sendiri pernah memproklamirkan bahwa dialah kebenaran itu. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya bahwa hanya di dalam Dia jiwa kita dapat dipuaskan. Yesus tentunya sedang berbicara tentang kebenaran dalam segala sisi kehidupan insani tentunya. Hal ini terkonfirmasi dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Begini bunyinya, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Saudara-saudara, orang yang lapar dan haus akan kebenaran bisa dianalogikan seperti orang yang lapar dan haus secara jasmani. Orang-orang yang lapar biasanya selera dan nafsu makannya semakin bertambah. Dan biasanya tidak terlalu rewel memilih makanan apa. Tidak terlalu mengutamakan rasa, yang penting kenyang. Demikian juga dengan orang yang lapar dan haus akan kebenaran, tidak terlalu rewel memilih kegiatan ini, kegiatan itu, orang ini atau orang itu. Karena motivasi terdalam adalah hanya untuk memuaskan jiwa yang lapar dan dahaga. Orang seperti ini ada hasrat yang besar dalam dirinya untuk melakukan kehendak Tuhan. Selain itu, orang yang lapar dan haus biasanya berani mengorbankan apa saja supaya dapat dikenyangkan. Mungkin saudara masih ingat Esau yang rela mempertaruhkan hak kesulungannya kepada adiknya Yakub hanya karena lapar. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Jadi saudara-saudaraku, semestinya demikian juga orang yang haus dan lapar akan kebenaran, berani mengorbankan hal yang berharga dalam hidupnya
agar jiwanya dipuaskan. Jadi sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, orang Kristen harus mempunyai komitmen untuk hidup menyenangkan Allah, baik dalam hubungan kita secara pribadi dengan Allah maupun dengan sesama kita. Dengan demikian, kita akan merasa puas dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah penjelasan singkat ini. Semoga kebenaran yang samar-samar ini semakin menjadi terang benderang dan boleh menjadi berkat kepada setiap kita. Tuhan memberkati.